Gua Hira, lembah tua, gua Kapi. Tiada lain sempurna pada diri Bapak Ibu masing-masing. Ini yang mesti dipahami. Makanya orang-orang arif bilang, selalu menghantarkan diri kita ini untuk menilik dan menyilau Allah itu jangan keluar diri, silau dan tilik ke dalam diri. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rasa diri. Di dalam rasa diri itulah aku berdiri dengan sendirinya. Tak ada siapa-siapa di situ. Ini yang dikatakan Allah. Wa fi anfusikum afala tubsiru. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Kenapa tidak kamu pahami dirimu? Kenapa tidak kamu pikirkan dirimu? Kenapa kamu tidak mau menyenterkan dirimu? Aku ini telah wujud, telah nyata menjadi rahasia dirimu. Jadi kalau Allah sudah nyata, telah terang bahwa dirinya yang menjadi rahasia insan ini, dan insan inilah sebenar-benar dirinya, maka disitulah kita telah berjumpa dan bersua dengan Allah namanya Bapak Ibu. Disitulah Bapak Ibu telah liqa namanya. Disitulah Bapak Ibu sudah bermusahadah namanya. Disitulah Bapak Ibu telah bermukasyafah namanya. Kalaulah Bapak Ibu sudah liqa, Bapak Ibu telah bermusahadah, Bapak Ibu telah bermukasyafah, maka tidak ada lagi bahasa liqa. Tak ada lagi bahasa musyahadah, tak ada lagi bahasa mukasyafah. Diam 1000 bahasa, hening yang tiada terdengar. Maka heningkan akal pikir, diamkan akal pikir, diamkan hati, diamkan rasa. Ketika telah diam akal pikir, hati dan rasa, maka ketika itulah Bapak Ibu paham yang berpikir itu siapa, yang berkehendak itu siapa, yang punya rasa itu siapa. Aku tuh Tuhan. Apalah tubsirun. Kenapa tidak kamu paham itu, kata Tuhan. Begitulah Allah membukakan rasa dirinya, supaya kita benar-benar paham dan sadar bahwa dirinya itulah yang dikatakan namanya wahdatul wujud. Jangan wahdatul wujud yang dipahami selama ini wujud Allah, ini wujud insan. Lalu insan nyatu dengan Allah, Allah pun nyatu dengan insan. Ini yang katakan namanya hulul, ini yang sebut namanya itu. Bukan begitu Bapak Ibu. Bukan dua wujud lalu menjadi satu wujud. Ini ember diisi air. Ini batu es, lalu dimasukkan batu es itu ke dalam ember yang berisi air. Biarkan dia setengah jam. Akhirnya batu es yang masuk ke dalam ember yang berisi air itu lama-lama larut dan habis. Sehingga mana yang dikatakan air, mana yang dikatakan es itu lagi tak tahu lagi. Ini kopi, masukkan ke dalam gelas, kasih air, masukkan gula 2 sendok, kacau dia. Mana yang kopi, mana yang gula. Itu maknanya. Orang yang telah mengenal Allah dengan pengenalan yang sebenar-benarnya Bapak Ibu, tercengang-cengang aku, terheran-heran aku, bingung aku, gila aku. Kenapa heran, bingung? Karena dia tidak tahu lagi siapa Tuhannya dan siapa dirinya. Hilang semuanya. Rupanya Allah itu tak bisa ditangkap dengan akal. Allah itu tak bisa dijangkau dengan ilmu pengetahuan. Kalau Allah itu bisa dijangkau, ditangkap dengan akal dan ilmu pengetahuan,
Maka akal dan ilmu pengetahuan lebih tinggi lagi daripada Allah. Sedangkan akal dan pengetahuan itu anugerah Allah. Karena saking tingginya Allah itu, tidak bisa dijangkau akal, tak bisa dicerna dengan ilmu pengetahuan. Maka disitulah dia menamai yang tak bisa ditangkap oleh akal, yang tak bisa dianalisa dengan ilmu. Disitulah dia menamai dirinya Allah. Hal ta'lamu lahu samiyan. Adakah nama yang lebih agung lagi, yang membuat kamu heran dan tercengang-cengang melihat diriku? Itu tiada lain adalah Allah. Itulah nama yang paling sempurna. Ya. Di mana letak sempurnanya? Kita lihat kalau kita bermain asma, tapi bukan asma itu Allah. Nah, siapa yang bertuhan dengan Allah, maka itu kafir. Simak kata Ustaz Elelo, siapa yang bertuhan kepada Allah kafir. Lihat, apakah tulisan Allah itu Allah? Tidak. Ini yang Ustaz maksud. Jadi agak tarang tengok saya Bapak Ibu dibuka saya jalan lo, kalau lalu beko kami talkinkan sama-sama. Lupa bangok mati, makanya jangan lupa bangok. Dirasoi turun naik ya. Mencari yang hidup. Ya, mencari yang itu rasoi yang turun naik kau Bapak Ibu. Coba rasoi ini. Kalau nak do rasoi swantale pai rumah. Siapa yang bertuhan kepada Allah kafir. Man abdal asma dunal makna bahwa kafir. Siapa yang menyembah nama bertuhan kepada nama huruf alif lam lam ha, itu adalah suatu kekafiran. Kalau Allah sudah mengatakan diri kita itu kafir melalui nabinya, maka pantaslah Allah mengatakan waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Rupanya bahan bakar neraka jahanam itu adalah manusia dan batu bagi orang yang kafir. Kafir itu maknanya tertutup. Apanya yang tertutup dan tertutup dari apa? Yang tertutup itu adalah hatinya daripada mengenal Allah. Orang